ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Di bahagian pertama kita telah mengetahui 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari tanpa bantuan apapun, atau dengan kata lain menasabkan fi'il mudhari dengan kekuatannya sendiri. Kemudian jenis yang kedua, pada video yang kedua kita juga telah mempelajari bersama, telah membaca apa yang telah diuraikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala tentang huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Dan hukum disembunyikannya an pada jenis yang kedua tersebut adalah boleh, dalam artian mau dinampakkan ya boleh, mau disembunyikan ya boleh, kecuali kalau letaknya dalam ayat Al-Quran maka mengikuti riwayat yang ada. Adapun dalam bahasa sehari-hari boleh dinampakkan, boleh yang tidak. Nah, sekarang teman-teman kita masuk kepada al-qismu ats-tsalits an al-mudmaratu wujuban, yaitu huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan hukumnya wajib. Dalam artian an ini tidak boleh dinampakkan dalam kondisi apapun. Taib, kita baca mu'alif mengatakan watut maru dan an disembunyikan, watut maruan dan an disembunyikan wujuban secara wajib ba'da khamsati ahrufin, setelah 5 huruf berikut ini. Berarti totalnya berapa kalau kita hitung dari awal? 4 huruf yang menasabkan fi'il mudhari tanpa bantuan an, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Kemudian 1 huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an, yaitu lam, ta'lil. Kemudian yang ketiga ini adalah 5 huruf, berarti semuanya adalah 10 huruf. 5 tambah 5. Yang pertama adalah lam al-juhud. Lam al-juhud berarti di dalam penasab fi'il mudhari di sini ada 2 lam. Yang pertama lam ta'lil, kemudian yang kedua lamul juhud. Arti juhud itu adalah menolak, artinya lam untuk menafikan. Sedangkan lam ta'lil, lam yang menunjukkan arti alasan, supaya, agar, karena, dan lain sebagainya. Adapun lamul juhud ini yang dibahas di sini adalah lamnya saja ya, li. Harokatnya sama dengan sebelumnya, hanya saja ini ada keterangan juhud. Juhud ini artinya, bukan bentuk hurufnya. Juhud ini adalah artinya, yang artinya adalah untuk menolak. Dengan kata lain, lam di sini artinya adalah untuk menafikan. Kemudian yang kedua hatta, ketika masuk kepada fi'il mudhari maka dia menasabkan. Tentunya yang menasabkan bukan dia tetapi an yang disembunyikan setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah fa, huruf fa, bentuknya fa seperti ini. Kemudian as-sababiyah, ini artinya, yaitu fa yang menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Kemudian yang keempat adalah waw al-ma'iyah, bentuknya adalah huruf wa. Secara arti dia untuk kebersamaan, nanti akan dijelaskan di tempatnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah huruf au. Inilah 5 huruf yang kalau masuk kepada fi'il mudhari dia akan menasabkan, tetapi bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya sendiri, dia dibantu oleh huruf an yang disembunyikan. Tapi kita baca satu persatu uraian mu'alif. Yang pertama adalah lamul juhud, lam untuk menolak atau meniadakan. Kita baca footnote nomor 2.
atau yang pertama ya, tadi ketika menyebutkan 5 jenis huruf tadi, mu'allif mengatakan lamul juhud wa hatta, lam juhud dan hatta keduanya adalah harfa jarrin, 2 huruf jar. Ini sebenarnya hatta ini huruf jar, lam ini juga huruf jar, seperti lam ta'lil sama, li bentuknya pun sama dan dia juga dari jenis yang sama, yaitu jenis huruf jar. Kemudian 3 yang berikutnya, fa sababiyah, wa dan au, ini adalah huruf atfin, huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof. Oleh karenanya dia tidak menasabkan fiil dengan sendirinya, karena pada hakikatnya lam di sini adalah huruf jar, hatta juga huruf jar, tetapi dengan bantuan an yang disembunyikan. Kemudian ketika membahas lamul juhud, mu'allif mengatakan al-maqsudu bil juhud, yang dimaksud dengan juhud di sini adalah an-nafyu, adalah menafikan, yaitu lam untuk menafikan, tidak ada, tidaklah dan semisalnya. Nah, perbedaan lamul juhud dengan lamu ta'lil, ingat ya, bentuknya sama, sama-sama li. Tetapi apa yang membedakan? Kalau lamul juhud hiyal masbuqatu bi makana aw lam yakun. Dia adalah huruf lam yang didahului, berarti sebelum huruf lam itu ada makana atau ada lam yakun. Kita lihat sebelum li itu ada makana atau lam yakun atau tidak. Kalau tidak ada dan dia menasabkan fi'il mudhari, berarti lamnya lamu ta'lil. Nah, kalau sebelum lam ini ada makana atau lam yakun, maka lam di sini adalah lamul juhud. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa makana. Nah, di sini ada makana Allah li, kemudian ada lam, kemudian ada fi'il mudhari yang mansub. Maka lam di sini namanya lam apa? Lam ta'lil atau lam juhud. Nah, namanya adalah lamul juhud karena didahului makana. Sehingga fungsi kita mengetahuinya adalah nanti untuk menerjemahkan, kemudian untuk mengetahui alasan apa yang menasabkan fi'il mudhari di sini. Kalau kita katakan lam ta'lil, maka an yang disembunyikan hukumnya boleh, disembunyikan boleh, dinampakkan boleh. Tapi kalau kita bilang lamul juhud, maka harus disembunyikan. Ya, ini tidak boleh kita baca wa makanallahu li an yadlimahum. Ya, seumpama seperti itu ya, tapi karena ini Al-Qur'an nggak boleh diubah-ubah. Kemudian contoh yang kedua, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini ada makana, kemudian ada huruf lam, kemudian fi'il mudhari mansub. Berarti lam di sini adalah lamul juhud. Nah, di sini oleh mu'alif tidak di-i'rab karena mu'alif ingin fokus, ingin mengajarkan kepada kita apa itu lamul juhud, bukan menyebutkan contoh yang untuk di-i'rab. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang ketiga, qaulihi ta'ala. Ini qauli di sini mudhaf ilaih dari nahunya mudhaf, qaulihi mudhaf ilaih. Jadi dibaca qaulihi semua. Kemudian yang ketiga adalah makana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Nah, di sini ada makana, kemudian ada huruf lam yang bentuknya li, kemudian fi'il mudhari mansub. Maka lam di sini namanya lamul juhud karena didahului makana. Kemudian yang keempat adalah lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakun. Mu'allif tadi mengatakan didahului makana atau lam yakun. Nah, di sini lam yakunillahu li yaghfira. Ada fi'il mudhari yang mansub, sebelumnya lam dan sebelum lam ada lam yakun. Maka lam di sini namanya lamul juhud, bukan lam ta'lil. Kemudian contoh yang kelima adalah qaulihi ta'ala qala lam akun li asjuda. Lam akun. Ini lam yakun di sini boleh tasrifannya ya, lam akun, lam yakun, lam takun, lam nakun. Tasrifan fi'il mudhari. Sama dengan kana, boleh juga kanu, boleh kanat. Yang penting fi'ilnya kana yakunu. Nah, lam akun li asjuda. Lam akun li asjuda. Jadi artinya lam akun, aku tidak sujud li basyarin, kepada manusia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka. Itu dia. Jadi untuk menafikan. Kita baca footnote nomor 3 tadi di atas ya.
Footnote nomor 3, makana lam yakun. Nah, kana di sini kana apa? Yakun di sini yakun apa? Mu'allif mengatakan kana fi hadal uslubi, pada uslub ini, pada konteks pembicaraan ini adalah naqisoh. Kana naqisoh. Apa itu kana naqisoh? Yaitu kana yang butuh isim kana dan khobar kana. Wasmuha huwal madhkuru ba'daha. Isim kana adalah yang disebutkan setelahnya. Jadi kalau kita contohkan lam yakunillahu, maka isim kananya ini adalah Allah. Kalau bingung, belum pernah belajar tentang kana, dilewati saja, nanti akan ada bab tentang kana. Wa khabaruha, sementara khobarnya adalah mahdhufan, mahdhuf, dihilangkan. Wal jar wal majrur, dan sedangkan jar dan majrur, mana jar majrur? Yaitu huruf jar. Li itu kan huruf jar, yang dijarkan adalah an yang tersembunyi beserta fiil. Ini sudah kita lewati bahwasanya an dan fiil itu bisa diubah atau ditakwil menjadi masdar. Nah, masdar ini posisinya isim majrur karena didahului li. Nah, jar majrur lamul juhud wal majrur biha, lam juhud dan yang dijarkan dengannya itu yakunu muta'alliqan bi khabaril mahdhuf, terkait hubungannya dengan khobar yang dihapus. Nah, keumumannya yang dihapus itu adalah maujudan, muridan, muhayyaan. Nah, ini tentunya bagi yang sudah pernah belajar saja. Kalau belum pernah belajar sama sekali, belum paham terkait dengan kana, ya dilewati saja. Intinya kana yakunu pada lam juhud ini adalah kana naqisoh yang membutuhkan isim kana dan khobar kana. Mana isim kananya? Yaitu isim setelah kana. Kalau lam akun berarti isim kananya adalah dhamir mustatir, yaitu ana, akun, saya. Saya tidak. Nah, seperti itu. Khobarnya mana? Dibuang. Yang dibuang apa? Kebanyakan yang dibuat itu adalah maujud atau murid atau muhayya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, qaulihi ta'ala makanu liyu'minu. Di sini adalah ada makanu liyu'minu. Nah, di sini ada lam, kemudian fiil mudhari yang mansub, tandanya adalah hilangnya nun. Aslinya yu'minuna, kemasukan li menjadi liyu'minu karena didahului makana, maka lamnya namanya lamul juhud. Lamul juhud. Ini dalam ayat. Kalau dalam contoh kita sehari-hari, watakulu, engkau mengatakan makana Muhammadun liyakdziba. Makana ini syaratnya didahului makana, Muhammadun tidaklah si Muhammad itu dia berdusta. Nah, li itu lam juhud, lam untuk menolak. Menolak apa? Menolak fiilnya ini. Fiilnya kan berdusta. Berarti dia tolak kedustaan itu. Sehingga diartikan tidak berdusta. Liyakdziba. Kalau kita ditanya liyakdziba, apa yang menasobkan? Maka kita jawab yang menasobkan adalah huruf an yang wajib dihapus, wajib dibuang. Sementara lamnya di sini lam apa? Huruf jar. Namanya lam apa? Namanya adalah lamul juhud karena didahului makana. Contohnya juga lam yakun zaidun liyasriqa. Yasrik mencuri. Lam yakun kita nafikan, si Zaid tidaklah mencuri. Yasrik mencuri, si Zaid mencuri. Tapi karena ada lam yakun, ada lam juhud, maka ditolaklah mencuri itu. Si Zaid tidaklah mencuri. Nah, di sini ada tanbih. Lamul juhud, lam juhud itu adalah harfu jar. Hakikatnya dia adalah huruf jar. Sama dengan lam ta'lil pada jenis yang kedua. Bedanya sekali lagi, kalau lamul juhud selalu diawali makana atau lam yakun, beserta tasrifannya pun boleh. Makana, makanu, lam yakun, lam akun, lam takun, lam nakun, boleh. Pokoknya kana, yakunu, dan ada manya. Sementara lam ta'lil tidak ada. Yajurrul masdaro, kalau dia huruf jar, maka mana isim yang dijarkan? Yang dijarkan adalah isim dari penakwilan an yang disembunyikan dan fiil setelahnya. Ya, ini li di sini kan setelahnya ada an. Li an yu'minu. An yu'minu itu bisa ditakwil menjadi masdar. Amana yu'minu iman. Berarti di sini bisa ditakwil iman
ada domir hum ya, berarti kita tambah saja hum, imanuhum. Nah, kemudian ada lam di sini huruf jar, maka cara membacanya imani. Ya, inilah yang jarkan dengan huruf jar itu, takwilannya bukan hakikat lafadznya. Kalau lafadznya kan fiil. Baik, contohnya amsilatun mu'rabah. Contoh-contoh yang di i'rab. Tadi tidak ada i'rabnya karena sekedar untuk menyebutkan contoh aja. Yang pertama adalah qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman mereka. Ini tidak akan menyia-nyiakan. Liyudhi'a. Kita baca liyudhi'a, al-lamu lamul juhud. Lam di sini adalah lam juhud. Harfu jarrin, dia adalah huruf jar, mabniun alal kasri, yang selalu mabni di atas kasrah. Yudhi'a fi'lun mudhari'un mansub, dia adalah fi'il mudhari' yang mansub bi an, dengan an. Ini yang menasabkan fi'il mudhari' itu apa? An, bukan lam, karena lam itu huruf jar, bukan menasabkan. Mudmaratan, mana annya? Disembunyikan. Apa hukum menyembunyikannya? Wajib, tidak boleh nampak. Wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fi'il di sini adalah fathah. Mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Terkait dengan i'rab fi'il mudhari ini sudah ada video khusus dari kami, silahkan dilihat. Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang jawazan takdirnya yang disembunyikan adalah huwa. Wal masdarul muawwal min an al-mudmarati wal fi'li fi mahalli jarrin bil lam. Masdar yang ditakwil dari an yang disembunyikan dan fi'il yudhi'a itu mahalnya jar karena ada huruf lam, li yudhi'a. Kemudian contoh yang kedua, sekali lagi kalau belum memahami terkait dengan takwil ini ya dilewati saja. Insya Allah kalau tidak paham sekarang suatu saat akan memahami. Intinya yang kita belajar di sini adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Kita harus tahu bahwasanya yang menasabkan fi'il mudhari itu ada bahagian yang atau ada huruf-huruf yang menasabkan secara sendiri, tidak menggunakan bantuan yang lain. Kemudian jenis yang kedua dan ketiga adalah yang menggunakan bantuan an. Ada annya, yakni dia sendiri tidak bisa menasabkan tetapi menggunakan bantuan an. Yang kedua adalah qala ta'ala makanu liyu'minu, tidaklah mereka beriman. Makanu liyu'minu. Liyu'minu, lam di sini adalah lamul juhud, lam untuk menolak. Ini mereka tidak beriman. Harfu jarrin, dia hakikatnya adalah huruf jar yang mabninya di atas kasrah li. Yu'minu fi'il mudhari mansubun yang dinasabkan dengan an. Ingat ya, bukan lam juhud yang menasabkan tetapi an yang disembunyikan hukumnya wajib. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah hadfun nun. Nah, kalau di sini tanda nasabnya hadfun nun karena aslinya yu'minuna, aslinya adalah af'alul khamsah li'annahu minal af'alil khamsah. Silakan merujuk kepada video kami tentang af'alul khamsah. Wawul jamaah adalah dhamir muttasil yang mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini cara mengirab wawul jamaah. Jadi kita sebutkan dulu dhamir. Dhamir apa dia? Munfasil atau muttasil? Muttasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Semua dhamir adalah mabni. Mabninya di atas apa? Di atas sukun, karena harokatnya sukun. Fi mahalli raf'in, mahalnya apa? Rafa. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Wal masdarul muawwal min al-mudmarati wal fi'li fi mahalli jarrin bilam. Ini sama dengan sebelumnya, bahwasanya yang ditakwilkan setelah lamul juhud itu pasti selalu mahal jar, karena lamul juhud itu adalah huruf jar. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah lamul juhud. Intinya saja. Bagi yang betul-betul belum paham, intinya saja. Intinya, jenis ketiga ini adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang wajib disembunyikan. Apa huruf tersebut? Yang pertama adalah lamul juhud. Lam di sini itu hakikatnya adalah huruf jar. Bagaimana kita membedakan dengan lamu ta'lil pada jenis yang sebelumnya? Kalau lamul juhud itu ciri khasnya sebelum lamul juhud selalu makana, selalu lam yakun. Ada makana dan lam yakun. Ini antum lihat,
Ada makanannya tidak? Ada lam yakunnya tidak? Kalau tidak ada, maka itu namanya lam ta'lil. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua adalah hatta. Huruf yang kedua adalah hatta. Hatta ini seperti yang disebutkan mu'alif tadi, dia juga huruf jar. Kalau dia masuk kepada isim langsung menjarkan. Maka dalam ayat ada hatta matla'i al-fajri. Matla'i setelah hatta. Kalau masuk ke isim, tapi sekarang kan masuk ke fi'il, maka dia menasabkan. Tentunya bukan dia yang menasabkan, ada peran pengganti di sana yang diam-diam membantu dia, membantu si hatta. Yunsabul fi'lul mudhari' ba'da hatta bi'an mutmaratan wujuban. Dinasobkan fi'il mudhari' setelah hatta dengan an yang disembunyikan, hukumnya wajib. Wa hatta fi hadhil halati, dan hatta pada keadaan ini, harfu jarrin adalah huruf jar, ya jurrul masdaro yang dia menjarkan masdar, al muawwalah yang ditakwil, min dari an al mutmaroti. Ini kita baca al mutmaroti karena sifat bagi an ini, dari an yang disembunyikan. Wal fi'li dibaca fi'li karena mengikuti an. Al mudhari dan fi'il mudhari ba'daha setelahnya. Intinya saja, hatta ini kalau masuk ke fi'il mudhari maka menasabkan dengan bantuan an. Nahu, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, fa'fu wasfahu hatta ya'tiya. Hatta ya'tiya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya amrullah. Nah, di sini hatta ya'tiya. Kita lihat setelah hatta ini mansub. Cara mengirabnya sama dengan tadi, hatta harfu jarrin. Hatta langsung kita irab sebagai huruf jar, mabni di atas sukun. Mana sukunnya ini? Setiap huruf yang enggak ada harokatnya disebut sukun. Ya'ti adalah fi'il mudhari yang mansub, yang dinasabkan dengan an. Mutmaratin yang disembunyikan, wujuban, hukum menyembunyikannya adalah wajib. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya al-fathah adalah fathah. Wal masdarul muawwalu min an al-mutmarati wal fi'li fi mahalli jarrin biharfil jarri hatta, sama dengan sebelumnya. Masdar yang ditakwil dari an dan fi'il itu mahalnya adalah jar karena ada hatta huruf jar. Kemudian contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hatta tunfiku, aslinya tunfikuna karena dia af'alul khamsah. Jadi fi'il yang ada waw ininya, waw jamaah namanya, itu namanya af'alul khamsah. Lan tanalu, kalian tidak akan meraih kebaikan hingga kalian menafkahkan apa yang kalian sukai, sebahagian apa yang kalian sukai. Nah, hatta di sini adalah harfu jar mabni ala sukun, sama dengan sebelumnya. Nah, tunfiku juga sama, fi'il mudhari mansubun bi'an mutmaratan, bi'an mutmaratin wujuban, wa alamatun nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah hadfun nun. Ini tidak perlu kita artikan lagi ya, karena sama dengan sebelumnya, sama semua. Li'annahu minal af'alil khamsah, tanda nasabnya adalah menghapus nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Nah, di sini ada wawnya, waw jamaah adalah domir yang bersambung mabni di atas sukun, mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il, mahalnya adalah rafa sebagai fa'il. Wal masdarul muawwalu, dan masdar yang ditakwil, min an al mudmarati, dari an yang disembunyikan. Wal fi'lil mudhari, dan fi'il mudhari setelahnya, fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar karena ada hatta sebagai huruf jar. Ini hatta. Nah, di sini ada tanbih ya, tanbih, ada sedikit catatan.
Ya untuk pemula kalau memang kebingungan di skip aja, dalam artian dilewati aja, sekedar kita baca saja. Intinya kalau ada hatta maka menasobkan. Tanbih, catatan, hatta allati yantasibul mudhari ba'daha laha ma'nayan. Hatta yang menasobkan fi'il mudhari setelahnya itu ada dua makna. Yang pertama takunu, dia hatta itu bermakna ila, artinya adalah ila. Apa arti hatta? Artinya ila, kepada. Nah, kita baca pun nomor 1. Aktsaru amtsilatil Qur'an min hadan nau. Contoh dalam Al-Qur'an kebanyakannya adalah dari jenis ini. Artinya adalah ila. Nahu qaulihi ta'ala, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta ila, yakni sampai ya, hatta yarji'a, artinya ila an yarji'a, yakni kalau memang bingung ya sudah kita lewati saja. Seperti dalam contoh yang lain, kulu washrobu, jadi ila itu artinya adalah untuk menunjukkan akhir sesuatu. Akhir sesuatu itu intiha ghayah, ujung sesuatu. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita artikan qaululan nabruha alaihi akifin, mereka mengatakan senantiasa kami akan beriktikaf kepadanya, kepada berhala mereka itu, hatta sampai Musa kembali kepada kami. Itu hatta itu ila, berarti untuk ujungnya, kalau Musa datang baru kami tidak iktikaf, itu maksudnya ujung terakhirnya. Kemudian qaulihi ta'ala kulu washrabu hatta yatabayyana, makan dan minumlah kalian hingga sampai, ila sampai, an yatabayyana menjadi jelas bagi kalian. Jadi kalau sudah jelas ya sudah, nggak boleh makan dan minum, itu maksud ila. Maksud ila ini tujuan akhir, ujungnya. Contohnya juga adalah sir hatta tatlu'a asyamsu, berjalanlah sampai matahari terbit. Sum hatta taghiba syamsu, sum berpuasalah, hatta ila an taghiba syamsu, sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam matahari ya sudah, nggak usah puasa lagi, itu maksudnya. Jadi ila di sini artinya adalah sampai ujungnya, ila intiha al-ghayah, sampai ujungnya. Sir hatta tatlu asyamsu, berjalanlah sampai sampai ujungnya itu matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit ya sudah, nggak usah jalan lagi, itu maksudnya. Sehingga kalau yang artinya itu, maka dia menasabkan fi'il mudhari. Ini bisa kita terka-terka dari artinya, kayak tadilah dari ayat-ayat tadi. Kemudian yang kedua, takunu bi makna kai, hatta bermakna kai, agar. Jadi bukan ujungnya lagi, ujung sesuatu lagi, tetapi agar. Nah, kalau contoh ini diartikan agar kan tidak cocok. Sir hatta tatlu asyamsu, berjalanlah agar matahari terbit, kan tidak cocok. Cocoknya adalah sir, berjalanlah sampai matahari terbit. Ini artinya sampai. Kemudian yang kedua tadi bermakna kai, agar, supaya, seperti firman Allah Ta'ala, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sampai mereka beriman? Ai kai yakunu mu'minin, maksudnya adalah agar mereka beriman. Wa nahu qaulihika, contohnya adalah ucapanmu juga, aslim hatta ya tadkhulal jannah. Aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim, masuk Islamlah. Hatta, apa arti hatta di sini? Kai, supaya engkau masuk jannah. Intinya manapun dari arti itunya, ini kalau arti itu bisa kita terka-terka lah, bisa kita terka-terka dari konteks kalimatnya. Intinya kalau ada hatta masuk kepada fi'il mudhari, itu nasabkan saja fi'il mudhari'nya. Untuk pemula seperti itu. Wa qad tasluhu lil ma'nayaini, dan terkadang hatta itu cocok untuk diartikan ila atau diartikan kai, diartikan sampai atau diartikan supaya, itu cocok. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, ini. Dan jika ada dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman, mereka saling berperang,
fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua kelompok itu. Fa in bagat ihdahuma, jika salah satunya berkhianat gitu, keluar berkhianat terhadap yang lainnya, faqatilu, maka perangilah kelompok yang berkhianat tadi, yang bugot tadi, keluar dari kesepakatan tadi. Hatta, maka perangilah kelompok yang bugot tadi, yang berkhianat tadi. Hatta, apa tujuan berperang? Hatta, sampai. Kalau kita artikan makna yang pertama, hatta berarti sampai. Perangi terus sampai mereka kembali kepada urusan Allah, sampai mereka bertobat baru selesai perang. Itu makna ila. Atau kai berarti tujuan. Kai tafi'a ila imrar, supaya kelompok itu kembali ke jalan Allah. Sehingga bisa diartikan dua-duanya. Apa tujuan kita memerangi kelompok bugot tadi, kelompok yang menyelisihi perdamaian? Yang pertama bermakna kai, supaya mereka kembali. Tujuan kita memerangi mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Atau makna yang kedua, perangi terus sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hatta. Faedah, di sini ada faedah terkait dengan hatta. Ya, intinya kalau kita ulang-ulangi lagi ya, intinya ya, kalau ada hatta setelahnya fi'il mudhari, nasabkan aja dulu. Cara membacanya nasabkan aja dulu. Untuk artinya artinya ila sampai atau artinya supaya, itu bisa dipikirkan berikutnya. Sambil membaca sambil mikirlah. Seperti itu. Ini untuk pemula. Kalau untuk menengah atau untuk yang sudah paham ya, bisa dilihat dari konteks kalimatnya. Kemudian kata mu'alif, faidah, di sini ada faidah penting terkait dengan hatta. Tusta'malu hatta fil lughati ala thalathati aujuhin. Tusta'malu, digunakan hatta fil lughati dalam bahasa Arab di atas 3 sisi, di atas 3 bentuk. Jadi ada 3 sisi penggunaan hatta dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah harfi jarrin, bisa digunakan sebagai huruf jar. Yang kedua harfi isti'nafin, huruf isti'naf, huruf untuk memulai suatu pembicaraan. Yang ketiga adalah harfi atfin, huruf atof. Huruf atof berarti nanti harokat setelahnya mengikuti sebelumnya. Kalau dia huruf isti'naf berarti yang setelahnya adalah mubtada. Kalau dia huruf jar berarti setelahnya ya kasroh. Nah, ini kalau dia huruf jar berarti setelahnya kasroh. Kalau harfu isti'naf berarti setelahnya mubtada. Kalau huruf atof berarti nanti setelah hatta ini ngikuti harokat sebelumnya. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, takunu harfa jarrin, hatta menjadi huruf jar, wa dzalika fi maudhi'aini, pada 2 tempat. Ini penting sekali ya. Kapan dia menjadi huruf jar? Pada 2 tempat. Yang pertama, in jaa ba'daha mudhari'un mansubun, apabila setelah hatta itu adalah fi'il mudhari yang mansub. Ini yang pembahasan kita ini. Setelah hatta ada fi'il mudhari yang mansub, maka ketahuilah hatta di situ adalah huruf jar. Seperti contoh-contoh sebelumnya. Wa fi hadhil halati hatta harfu jarrin. Dalam kondisi seperti ini hatta adalah huruf jar. Kalau dia huruf jar, mana isim yang dijarkan? Kan ada huruf jar, ada isim yang dijarkan. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, dia menjarkan al-masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan, min, dari, an al-mudmarati, an yang disembunyikan, wal fi'li ba'daha, dan fi'il setelahnya. Yang ditakwil menjadi masdar berarti kan sudah menjadi isim. Nah, itulah yang dijarkan dengan hatta. Ini yang pertama. Kapan dia menjadi huruf jar? Ketika setelahnya adalah fi'il mudhari yang mansub. Kemudian yang kedua, in jaa ba'daha mufradun majrur. Kalau setelah hatta itu ada isim mufrad yang majrur. Isim mufrad majrur. Wah, pasti. Kalau sudah ada isim mufrad majrur, pasti hatta di situ adalah huruf jar. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nahu qaulihi ta'ala, salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Ini setelah hatta. Berarti bisa kita pastikan ini yang membuat dia jar ini, pelakunya adalah si hatta ini. Nah, si hatta inilah yang selalu menjatuhkan harokat isim setelahnya.
Hatta adalah harfu jarrin, sementara matla'i adalah isim majrurun, ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan hatta, wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian contoh yang kedua adalah qaulihi ta'ala fadharhum fi ghamratihim, bukan ini ya, fi ghamratihim hatta hinin, ini hatta hinin. Hatta huruf jar, hinin isim yang dijarkan dengan hatta. Hatta adalah harfu jarrin, huruf jar, hinin ismun majrurun adalah isim yang dijarkan dengan hatta, wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Sisi yang kedua, takunu isti'nafiyatan, dia menjadi isti'nafiyah, yakni ibtidaiyah di awal kata. Ai takunu harfan, dia menjadi huruf. Takunu dia, hatta itu menjadi harfan, huruf, tubtada'u yang dimulai ba'dahul jumal, setelahnya jumlah-jumlah, wa tuqta'u amma qablaha, dan diputus, disudahi dari apa sebelumnya itu min nahiyatil i'rab, dari sisi i'rabnya. Maksudnya kalau ada ini ada kalimat, kemudian ini ada hatta, kemudian ada kalimat lagi, maka maksud yang pertama ini adalah setelah hatta dia menjadi jumlah baru. Kemudian maksud yang di sini adalah sebelum hatta dia sudah terputus hubungan dengan setelahnya, sudah titik sampai di sini saja, nggak boleh di-i'rab lagi, nggak boleh ada hubungan dengan setelahnya. Itu maksudnya watuk ta'u, dan diputus dari apa qablaha yang sebelumnya min nahiyatil i'rab, dari sisi i'rab saja, itu nggak ada hubungan lagi. Contohnya wadzalika fi mawdhi'ain, ini jika ada pada dua keadaan, sama dengan tadi ya. Kalau yang menjadi huruf jar, yang pertama ketika setelahnya itu ada fi'il mudhari yang mansub, atau setelahnya itu ada isim mufrad yang majrur. Kalau ini indah kholat alal jumlatil ismiyah, kalau dia masuk kepada jumlah ismiyah, mubtada khobar. Contohnya hadara ad-duyufu, telah hadir para tamu. Kemudian ada hatta, berarti sampai di sini selesai. Hadara ad-duyufu, telah hadir para tamu, selesai, nggak ada hubungan sama sekali. Hatta Zaidun hadirun, hatta Zaidun hadirun, maka si Zaid ini adalah jumlah baru, namanya mubtada, hadirun adalah khobarnya. Itu maksudnya ya. Kalau diartikan ya bisa sampai juga, sama juga. Hatta harfu isti'nafin, hatta di sini adalah huruf isti'naf, untuk memulai kalimat baru. Jadi para tamu hadir hingga Zaid pun hadir, kan seperti itu secara arti. Tapi kalau secara i'rab ini sudah terputus, hadara duyuf terputus, hatta Zaidun hadirun. Nah ini kan Zaid hadir, ini kan jumlah baru, maka hatta di sini nggak boleh kita i'rab sebagai huruf jar. Nah hatta adalah harfu isti'naf, dia adalah huruf untuk memulai jumlah baru setelahnya. Zaid mubtada, hadir khobarnya. Intinya kalau setelahnya itu adalah jumlah, ada mubtada, ada khobar, kemudian dia ada, berarti dia itu adalah, hatta itu adalah huruf untuk memulai jumlah baru, namanya huruf isti'naf. Kemudian nahwu qauli Jarir, seperti ucapan si Jarir ini dalam bait syairnya, famazalatil qatla tamujju dima'aha bi dijlata hatta ma'u dijlata ashkalu. Nah ini, tapi intinya adalah hatta di sini huruf isti'naf. Mu'allim mengatakan hatta adalah harfu isti'naf, ma mubtadaun marfu, ma di sini adalah mubtada dan dia mudhaf, dijlah mudhafun ilaihi majrurun, wa alamatu jarrihi al-fathah, ashkalu adalah khobarnya. Kemudian kedua, dia masuk ke jumlah fi'liyah, indah kholat alal jumlatil fi'liyah al-mabdu'a bi fi'lin madin. Jika dia masuk kepada jumlah fi'liyah, fi'il fa'il yang dimulai dengan fi'il madhi, karena kalau masuk fi'il mudhari nanti jatuhnya menasobkan huruf jar. Nah,
dengan bantuan an itu. Nah, ini masuk kepada fi'il madhi. Contohnya adalah hatta nasu adzikra, hingga mereka lupa adzikra. Nasu di sini kan fi'il madhi, sehingga hatanya di sini sebagai apa dia? Maka hatanya sebagai istinaf, memulai kata baru. Nasu adzikra ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua adalah wa qaulihi ta'ala fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Setelah hatta di sini ada fi'il madhi. Ya, cara mudahnya lihatlah, kalau setelah hatta fi'il madhi berarti dia huruf istinaf untuk memulai kata baru. Secara i'rab tidak ada hubungan, walaupun secara makna mungkin saja ada hubungan. Secara i'rab enggak ada lagi, berarti ata adalah fi'il madhi. Kemudian dhamirnya huwa sebagai fa'ilnya, hum sebagai maf'ul bihinya. Nah, di sini fa'ilnya adalah nasruna, nasru. Kemudian yang ketiga, qaulihi ta'ala tsumma baddalna makana sayyi'ati alhasanata hatta afau. Nah, di sini ada fi'il madhi, maka afau fi'il madhi, maka hatta di sini adalah huruf istinaf untuk memulai kata baru. Sekali lagi, yaitu huruf untuk memutus hubungan jumlah sebelum hatta dengan jumlah setelah hatta. Ini tidak ada hubungan secara i'rab. Kalau kita i'rab nggak ada, tapi secara makna mungkin ada. Kemudian sisi yang ketiga adalah takunu harfa atfin bimanzilatil waw, dia menjadi huruf atau sama kedudukannya dengan waw, dengan wa. Contohnya adalah akramtu duyufa hatta al-fuqara, aku memuliakan para tamu sampai al-fuqara, orang-orang fakir pun aku muliakan. Nah, ini akan dibahas oleh mu'alif insyaallah pada bab ataf. Ad-duyuf adalah maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Hatta adalah harfu atfin, huruf ataf. Al-fuqara'a ma'tufun, yani kalau dia sebagai huruf ataf berarti fuqara'a ini cara bacanya mengikuti ad-duyufa. Al-fuqara adalah ma'tuf mengikuti duyuf mansub, karena duyuf mansub maka fuqara mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatan, dan nasabnya adalah fathah. Baik, ini intinya. Jadi kita ringkas lagi, hatta ini multifungsi, yang memiliki beberapa fungsi dalam bahasa Arab. Terkadang dia menjadi huruf jar, terkadang menjadi huruf pengawal kalimat, terkadang dia menjadi huruf ataf, yang dimana kalimat setelahnya, kata setelahnya mengikuti kata sebelumnya. Dia menjadi huruf jar ketika setelahnya adalah fi'il mudhari yang mansub, atau setelahnya ada fi'il isim mufrad, bukan jumlah ya, cuman satu isim mufrad yang majrur, maka dia huruf jar. Kemudian menjadi istinaf, jumlah istinaf, pengawal kata, berarti dia adalah huruf istinaf, setelahnya adalah jumlah yang tidak ada hubungan dengan jumlah berikutnya. Ketika dia masuk kepada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ada mubtada khobar, maka hatanya itu huruf istinaf. Ada fi'il fa'il, maka jumlah istinaf. Tapi syaratnya kalau fi'il fa'il itu fi'ilnya adalah fi'il madhi, jangan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari nanti mansub dengan an yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, dia menjadi huruf ataf bimanzilati al-waw, nanti akan dibahas pada tempatnya masing-masing. Ada nanti pembahasan tentang huruf ataf. Kemudian yang ketiga adalah fa sababiyah. Ini jenis yang ketiga, fa sababiyah. Karena pembahasannya panjang, insyaallah terkait fa sababiyah ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Masih ada fa sababiyah dengan waw ma'iyah, demikian pula au, berarti ada 3 lagi ya, penasab, fa sababiyah, kemudian waw ma'iyah, dan au. Insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau memang pembahasannya cukup rumit, ambil saja garis besarnya. Inti dari pembahasan yang kita pelajari yaitu huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Dihafalkan 10 huruf tersebut, apa saja yang menasabkan tanpa bantuan, apa yang dengan bantuan an tetapi boleh nampak boleh tidak tampak, dan apa saja yang menggunakan bantuan an dan harus disembunyikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.